sudah dari sejak kecil jadi orang Kristen. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah ke sekolah minggu sejak kecil. Yang pertama, karena ada kuasa kutuk setan sebelum kita jadi orang percaya. Hal yang kedua, karena kuasa setan itu masuk dalam hidup kita melalui celah-celah yang kita buka setiap hari dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pelayanan pelepasan kita adalah pelayanan pelepasan secara korporat, secara massal. Pelayanan pelepasan yang saudara bisa lakukan berulang kali di rumah saudara. Saya sampai hari ini masih melakukan hal yang sama. Bagi saya, pelayanan pelepasan siang hari ini itu seperti medical check up dalam hidup saya secara rohani. Setiap beberapa bulan sekali, ketika saya menjalani hidup ini, saya menjalani tugas, pekerjaan, pelayanan sehari-hari, ketika saya merasakan ada sesuatu yang berat di dalam diri saya, sesuatu yang saya tidak mungkin bisa lewati, begitu tekanan yang begitu kuat, saya masuk kamar, saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Saya melakukan pelayanan pelepasan secara pribadi. Keluar dari kamar, saya mengalami kebebasan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sama-sama. Bukan manusia yang bisa membebaskan kita. Tapi yang bisa membebaskan kita siapa? Yesus. Tuhan Yesus yang sama. Tuhan Yesus yang sama. Ada celah-celah yang kita buka dalam hidup kita tanpa kita sadari. Kita terdiri dari daging. Kalau kita disakitin, kita gampang atau respon, ingin marah, ingin tonjok, ingin ngomelin dia. Nah, hal-hal seperti itu, waktu kita lakukan, itu namanya celah yang terbuka. Setiap hari yang kita jalani, ketika kita mengizinkan perbuatan dosa yang kita lakukan, itu kita sedang membuka celah dalam hidup kita. Amin. Ketika kita di keluarga, orang tua dengan anak, orang tua menasihati anak, anak tidak terima, anak marah-marah, anak maki-maki orang tua, anak mengata-ngatai orang tua, hal-hal yang tidak baik, itu sedang membuka celah dalam hidupnya. Ketika suami istri bertengkar, suami mengata-ngatai istri, istri mengata-ngatai suami, itu membuka celah. Amin. Setiap perbuatan dosa mendatangkan celah. Dan celah itu kalau kita tidak bereskan seketika, kita simpan, kita tunda, kita simpan, maka celah itu akan membuat hidup kita mempunyai ikatan dosa. Contoh, misalnya saudara iseng-iseng, anak-anak muda iseng-iseng, malam-malam hari, jam 11 malam, jam 1 pagi nggak bisa tidur, iseng-iseng misalnya. Buka komputer, kemudian klik situs-situs yang tidak baik. Itu celah yang terbuka. Ketika kita membiarkan perbuatan itu terus terjadi, lakukan, lama-lama itu membuat kita punya ikatan dosa. Ada roh perzinahan masuk dalam hidup kita. Celah yang terbuka itu semuanya diawali karena iseng-iseng. Rasa ingin tahu. Tapi saya mau mengatakan, kalau kita buka celah sekecil lubang jarum saja, iblis itu bisa masuk, menggerogoti, menghancurkan seperti sebuah virus yang menyebar, dan itu akan mempengaruhi kondisi tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Yang mengerti katakan amin. Karena itu saudara mari pahami, sadari. Amin. Adik angkat tangan kita. Bilang sadar. Amin. Ya.
Sekali lagi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kemudian bilang apa? Sadar. Amin. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara. Yang namanya jatuh bangun itu capek. Karena itu kita nggak boleh iseng-iseng dengan dosa. Sekali ini saja. Ntar saya beresin. Nggak boleh iseng-iseng. Nggak boleh kompromi. Itu sebabnya kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena Adam dan Hawa iseng-iseng makan buah. Coba kalau Hawanya nggak kompromi. Hei iblis, hei ular, pergi. Iblis yang langsung pergi, ular yang langsung pergi. Tapi karena si Hawa berkompromi, sharing dengan si ular, tanya jawab, berargumentasi, saling membujuk, saling merayu, akhirnya jatuh. Kita tidak boleh kompromi dengan perbuatan dosa. Karena sekali kita melangkah, itu akan menjadi sebuah celah. Dan celah itu akan menghasilkan sebuah ikatan dalam hidup kita. Dan kalau kita punya ikatan dalam hidup kita, maka kita nggak bisa bertumbuh dengan baik secara rohani. Ada sesuatu yang kita nggak bisa maksimal dalam hidup ini. Yang mengerti, katakan amin. Apa yang menjadi ciri seseorang mengalami keterikatan? Yang pertama, ada rasa takut yang tidak wajar. Satu ketakutan, satu rasa khawatir. Takut dengan hari esok, takut hal-hal yang berlebih-lebihan. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu banyak yang ditakutin, yang dikhawatiri. Mungkin Bapak Ibu ada mengalaminya hari ini. Tuhan terus baik, dia di tempat ini. Dia akan membebaskan kita. Amin. Tidur tidak bisa tidur. Makan tidak bisa makan. Ya. Padahal makanannya enak. Tapi takut, khawatir. Akhirnya kita nggak bisa menikmati rasanya, manisnya, enaknya, lembutnya makanan itu. Tidur, tidak bisa tidur, gelisah, putar ke kiri, putar ke kanan, ambil bantal guling, buka lagi, tidur lagi, bangun seperti itu. Rasa khawatir, rasa takut. Bukankah Bapa kita di sorga adalah Bapa yang menyediakan? Amin. Kalau bunga bagus, buruk, pimpin Tuhan tanda Tuhan terimakan. Apalagi setiap kita, amin. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nikmati hidup ini. Enjoying everyday life. Hidup ini tiap hari harus enjoy Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, ingin bunuh diri. Keinginan bunuh diri. Rasanya udah gak sanggup jalan hidup ini. Lihat suami gak berubah-berubah. Lihat istri gak berubah-berubah. Lihat anak-anak gak berubah-berubah. Ekonomi gak berubah-berubah. Rasa ingin bunuh diri. Ingin mati aja deh. Kalau naik mobil jangan kebut aja. Naik motor kebut aja deh. Mati-mati sekalian. Bunuh diri itu masuk neraka. Amin. Bapak Ibu Saudara setiap kita, mari Tuhan mengasihi saudara. Hal yang berikutnya, kecanduan dengan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk, keterikatan. Terikat, kecanduan hal-hal yang buruk. Misalnya, kopi. Hal-hal yang buruk, tidak ada gunanya. Ya. Rokok, hal-hal yang buruk gak ada gunanya. Gak ada rokok, gak mau makan. Gak ada rokok, udah semua dimarahin. Istri dimarahin, anak dimarahin. Kecanduan internet, kecanduan buku novel, kecanduan hal-hal yang
itu tandanya kita ada keterikatan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Muncul pikiran-pikiran kotor, pikiran yang tidak benar, yang zina, yang kotor, pikirkan hal-hal yang jahat. Gimana saya hancurin ini si A, gimana saya rusak bisnisnya, gimana saya hancurin, pokoknya hal-hal pikirannya itu hal-hal yang buruk. Bapak Ibu, pikiran ini penting banget untuk kita bereskan. Pikiran ini adalah medan peperangan kita. Saya mau kasih tahu kenapa tindakan kita belum beres. Tindakan kita belum beres itu karena pikiran kita masih belum dibereskan. Oleh karena itu supaya tindakan kita benar, baik, sesuai kehendak Tuhan, pikiran kita ini harus dibereskan. Karena apa yang ada di pikiran kita itu akan turun ke dalam tindakan kita. Makanya Tuhan berkata apa? Kitab Filipi berkata, pikirkanlah apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang suci, apa yang mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang takut, hal-hal yang khawatir, hal-hal yang mencemaskan, maka hal-hal itulah yang akan kita alami. Amin. Bereskan pikiran kita. Dengan cara apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Baca firman, renungkan siang dan malam. Ada lagunya kan? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Terus apa? Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Renungkan, pegang, lakukan. Baca, renungkan, pegang, lakukan. Amin. Bukan baca, taruh di tempat tidur, pergi. Bukan. Tapi baca, renungkan, pegang, lakukan setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Siapa Allah kita yang dahsyat? Siapa Allah kita yang dahsyat? Tuhan Yesus dahsyat. Kalau saudara mau mengalami kebahagiaan, berapa banyak Bapak Ibu saudara yang mau bahagia di bumi masuk surga? Bahagia di bumi matinya masuk surga. Yang mau lambaikan tangannya, katakan uhuy. Katakan uhuy. Nah, kalau saudara mau di bumi bahagia, rumah tangganya bahagia, masa depannya bahagia, pekerjaannya bahagia, sukses dan baik, matinya masuk surga, caranya hanya satu. Kita harus bersama dengan Tuhan Yesus. Aktifkan GPS-nya. Ya, GPS-nya diaktifin. Kalau Bapak Ibu kita naik mobil, di mobil kita ada GPS, menunjuk arah. Kita mau ke Bandung, tapi nggak tahu jalannya. Kita tinggal ketik lokasi mana yang kita mau tuju. Bandung, misalnya. Kita ketik daerahnya apa. Maka itu GPS itu akan menuntun kita, mengarahkan kita, sehingga kita sampai ke tempat tujuannya. Sama dengan hidup kita. Kalau kita mau bahagia di bumi, rumah tangga bahagia, pekerjaannya nggak keluar masuk, tapi terus naik, dari gaji 1 juta, 1,5, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 30 juta, 50 juta. Amin. Naik. Kalau orang dunia naiknya setahun sekali, Bapak Ibu naiknya setahun 3 kali. Amin. Saudara mau? Nah, sumbernya, kuncinya hanya Yesus. Kita harus aktifkan GPS kita. Yesus. Dan mulai berjalan. Senin, Selasa, Rabu, Mei, Juni, Juli, sampai Desember, sampai tahun depan, sampai Yesus datang. Yesus. Amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang dahsyat.
Kitab Ulangan 28 berkata, jika engkau mendengarkan suaraku dan melakukan perintah yang kusampaikan hari ini, maka segala berkat ini akan datang dalam hidup. Segala berkat. Bahkan kalau Bapak Ibu dibaca di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan bilang gini, aku akan memerintahkan berkat ini datang kepadamu. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Siapa Allah kita yang dahsyat? Yesus. Arah yang tidak terkendali. Sulit untuk merenungkan firman Tuhan. Ini tandanya ada ikatan dalam hidup kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara punya satu saja, harus diberesin. Apalagi kalau punya semuanya, harus diberesin. Amin. Jangan dibiarin, tapi beresin. Apakah bisa, Pak? Bisa. Apakah mungkin? Mungkin. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Sebab apa? Sebab hatinya Tuhan rindu Bapak, Ibu, Saudara setiap kita mengalami pemulihan. Petrus 3 kata, Tuhan mau semua kita mengalami pemulihan dan pertobatan. Tuhan sanggup pulihkan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan sanggup pulihkan wanita-wanita, ibu-ibu, pria-pria, anak-anak muda di tempat ini. Datang sama Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Mujizat masih ada. Apa yang jadi pintu masuknya? Latar belakang keluarga yang terlibat dengan okkultisme. Mungkin ada nenek moyang kita yang tanpa kita sadari mereka pernah terlibat dengan okkultisme. Mungkin orang tua kita, mungkin kakek nenek kita, mungkin cangga kita, ya. Mereka terlibat dengan okkultisme. Alkitab berkata, okkultisme ini pengaruhnya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita secara jasmani hari ini, itu bisa saja terjadi karena salah satunya faktor diri kita dan faktor nenek moyang kita. Itu sebabnya nanti kita akan berdoa memutuskan setiap kutub-kutub keturunan itu. Hal yang berikutnya, pengaruh negatif saat kita di dalam kandungan ibu. Mungkin Bapak Ibu mengalami hal-hal yang sulit, ini bisa jadi salah satu faktornya. Pengaruh negatif yang dialami oleh si ibu. Mungkin saat itu ibunya mengata-ngatain ini anak, ekonomi belum baik, ekonomi belum lancar, aduh, anak ini lahir, anak ini muncul. Itu bisa mempengaruhi anak tersebut. Sebabnya Bapak Ibu, khususnya para ibu ya yang mengandung, ucapkan hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal yang baik, nubuatkan hal-hal yang baik. Bentuk stres, trauma di masa kecil, ini bisa menjadi pintu masuk setan bekerja, pengaruhi dalam hidup seseorang. Pengalaman di waktu masa kecil, ditakut-takutin, takut dengan ketinggian, takut dengan kegelapan, diintimidasi, stres yang berkepanjangan, satu peristiwa yang begitu berat, misalnya pelecehan seksual, kebangkrutan usaha, perceraian, pertengkaran, stres yang berkepanjangan, silih berganti masalah yang dihadapi. Ini adalah pintu-pintu masuk kuasa setan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sementara saudara dengarkan apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Saya percaya Roh Kudus akan membukakan memori-memori itu. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, akui, Tuhan saya mau bebas, Tuhan saya mau pulih. Amin. Perbuatan dosa merupakan salah satu pintu masuknya kuasa setan.
bohong, gosipin orang, ya, ngambil uang, berantem, fitnah, kata-kata kasar, pikiran yang cabul, memikirkan pasangan yang lain, memikirkan suami orang lain, istri orang lain. Ini hal-hal yang kita harus beresin. Perbuatan dosa itu bisa mengganggu hidup kita. Karena itu jangan biarkan iblis punya kapling dalam hidup kita. Walaupun hanya 1 meter kali 1 meter, sekecil dikit pun tak boleh. Bapak Ibu harus usir dia, dorong dia keluar, dan mulai belajar taat sama Tuhan Yesus. Amin. Yang mengerti katakan amin. Mari angkat tangannya, bilang sadar, 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 sadar. Ya, sampai kena ininya nih, pikirannya nih, dahinya nih, ya, sampai kena. Ya, kalau perlu pukul agak keras sedikit ya. Ya, coba angkat tangannya dikit-dikit. Ya, 1, 2, 3. Sadar, 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 sadar. Amin. Kalau Bapak Ibu mau mengalami hal yang baik, mari sama-sama kita belajar untuk mengalaminya. Yesuslah jawabannya. Amin. Nah, kutuk. Ini ada sisi yang lain. Ada berkat, ada kutuk. Apa itu berkat? Apa itu kutuk? Bapak Ibu, berkat dan kutuk ini seperti bayangan. Ini saya berdiri di sini, ada bayangan. Bayangan. Ada bayangan yang mengikuti saya. Kemana saya bergerak, bayangan saya mengikuti saya. Itulah gambaran berkat dan kutuk. Kalau kita hidup di dalam jalannya Tuhan, Ulangan pasal 28, kita mendengarkan suara Tuhan, belajar taat, kita minta ampun sama Tuhan, belajar taat, mengasihi, lakukan perintah Tuhan, maka berkat itu mengikuti kita. Seperti bayangan saya ini, ngikutin. Tapi kalau kita sebaliknya, melakukan hal-hal yang tidak baik, perbuatan dosa, pelanggaran hukum Tuhan, maka kutuk itu yang mengikuti hidup kita. Bedanya apa? Bedanya itu kalau kita hidup di dalam kutuk, Bapak Ibu Saudara, itu kerja udah capek-capek tapi ada hasilnya. Sementara teman kita santai-santai aja, tapi hidupnya begitu baik. Kita pernah kerjanya dari pagi, siang, sore, sampai malam, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tidak ada kebahagiaan. Itulah. Yang mau mengalami berkat Tuhan katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Siapa Allah kita yang dahsyat? Yesus. Ciri-ciri adanya kutuk, ada gangguan kejiwaan. Jiwanya terganggu. Ada penyakit menahun yang turun-temurun. Turun-temurun. Asma dari nenek buyutnya, kakek buyutnya asma, jatuh ke anaknya, ke cucunya, turun-menurun. Kutuk penyakit turun-turunan. Mandulan, ukuran, kubur, kandungannya. Sering mengalami hal seperti ini. Itu bisa jadi salah satu ada kutuk. Itu harus diberesin. Kehancuran rumah tangga, perceraian, silsilahnya dari keluarga ayah, keluarga ibu, nenek moyangnya itu bercerai, rumah tangganya pisah. Itu bisa salah satu tanda ada kutuk dalam kehidupan orang. Kekurangan uang terus-menerus. Gaji 1 juta kurang, 5 juta kurang, 10 juta kurang, 30 juta kurang, 50 juta kurang. Tidak kelihatan uangnya, bocor terus. Ya. Itu
Itu salah satu tanda ada kutuk. Bangkrut terus-menerus, ya. Ini bisa jadi salah satu tanda, ya. Buka pecel ayam gagal, buka bakmi gagal, buka pisang goreng gagal, bangkrut. Ini kutuk, seperti bayangan. Seperti bayangan. Injak pisang aja tiba-tiba kakinya patah, gitu ya. Ini bisa jadi salah satu tandanya. Pokoknya bawaannya tuh apes terus. Ya. Hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Itu tandanya ada kutuk dalam seorang itu. Amin. Banyak yang tidak menikah, silsilah keluarganya cenderung mengalami kecelakaan, mati kecelakaan, kecelakaan mobil, kecelakaan di bus, kecelakaan naik sepeda, ya, kecelakaan, bahkan jalan aja mengalami kecelakaan. Ini bisa jadi salah satu tanda ada kecelakaan. Kasus bunuh diri, bagaimana pintu masuknya? Itu karena yang pertama, cara bekerja iblis. Ada penyembahan berhala. Orang tua kita, nenek moyang kita mungkin pernah persembahkan kita ke wihara, bawa kita ke dukun-dukun, orang-orang pintar, paranormal. Orang tua saya sukses, orang tua saya berhasil, ini anak saya. Anaknya dipersembahkan, anaknya diserahkan. Penyembahan berhala. Ada satu perjanjian yang diikat dengan roh-roh jahat. Bapak Ibu pernah mengalaminya, beresin siang hari ini. Tuhan masih pulihkan kita. Tidak menghormati orang tua, itu pintu masuk kutuk. Kita berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau bahagia dan panjang umurmu. Hormati ayah kita. Waktu kita tidak menghormati orang tua kita, itu pintu masuk kutuk. Waktu kita hormati orang tua kita sayangi, kita kasihi, kita doain. Bahkan kalau Bapak Ibu yang sudah bekerja, punya orang tua, kasih uang tiap bulan. Seberapa yang Bapak Ibu punya, kasih. Yang anak-anak muda yang sudah bekerja, punya penghasilan, kasih orang tuanya setiap bulan. Berapa yang kemampuanmu. Bukan besarnya, bukan jumlahnya, tetapi bentuk kasih kita, penghormatan kita, mengasihi orang tua kita. Amin. Waktu kita hormati orang tua, berkat itu datang dalam kita. Amin. Penindasan, penyimpangan seks dengan hewan sama jenis, homo, lesbian, ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita, saling berpacaran. Ini pintu masuk kutuk. Tuhan ciptakan hanya dua, laki-laki dan perempuan. Nggak ada tengah-tengah, 3-4 tambah. Nggak ada. Pria dengan pria, pria dengan wanita. Amin. Menggugurkan kandungan. Ini pintu masuk kutuk. Kalau ibu-ibu pernah melakukan hal seperti ini, siang hari ini akui sama Tuhan. Mungkin 5 tahun yang lalu kau nggak sadar, kau nggak tahu, tapi itu pintu masuk kutuk. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ampun. Mengandalkan diri sendiri. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana bentuknya? Berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan, ikut dalam komunitas, lakukan apa yang diperintah Tuhan. Andalkan Tuhan. Ucapan-ucapan kutuk dari otoritas di atas kita. Mungkin orang tua kita ngatain kita, bodoh, goblok, anak sial,
Kamu gak pernah mungkin bisa sukses seperti kakakmu, seperti abangmu, ya. Atau kita di pekerjaan, kita mungkin dikata-katai sama rekan kantor kita, karyawan kita. Hal-hal yang buruk itu bisa pintu masuk kutuk dalam hidup seseorang. Yang mengerti katakan amin. Ucapan kutuk dari diri. Ucapan kutuk dari diri sendiri. Misalnya saya sial, saya nggak mungkin berhasil, saya bodoh, saya memang laki-laki yang nggak bisa diandalkan, saya mungkin wanita yang nggak beruntung. Ini karena itu Bapak Ibu Saudara, kita itu nggak pernah kebal dengan hal-hal yang seperti ini. Itu sebabnya setiap hari kita harus hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Kita bisa lakukan pelepasan secara pribadi di rumah. Nyanyi nyembah Tuhan beberapa menit, 10 menit, 15 menit, kemudian kita mulai berdoa. Roh pemberontakan dalam diri saya pindahkan keluar dalam nama Yesus. Roh perzinahan di dalam tubuh saya pindahkan keluar dalam nama Yesus. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan di hati saudara, doakan itu. Saya waktu belajar ikuti pelepasan secara korporat seperti ini, kira-kira berapa 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu, sampai hari ini saya masih lakukan hal yang sama. Sampai hari ini. Sampai hari ini, saya bawa kantong plastik, saya bawa tisu, saya masuk kamar, saya ambil gitar, saya nyanyi nyembah. Kemudian apa yang saya rasakan, yang mencoba mendesak, saya doain satu-satu. Roh ini. Selesai, saya keluar kamar, enteng kembali, semangat kembali. Beberapa bulan lagi kemudian seperti itu lagi. Masuk kamar, bawa kantong, bawa tisu, main gitar, treng. Mulai lagi. Nah, hari ini berdiri. Semua karena anugerah Tuhan. Saya anak perantauan Bapak Ibu, 15 tahun di kota Jakarta. Saya anak yang lahir dari keluarga Kristen. Saya anak yang tumbuh dalam keluarga yang baik. Saya anak dari keluarga yang baik. Saya dulu masih remaja, badannya kecil, kulitnya hitam, ya, kurus, rambutnya menghadap ke hadirat Tuhan, ya. Dikata-katain sama teman-teman saya, diladakin, ya. Tapi saya punya orang tua yang baik, yang support, yang kasih kehangatan, motivasi. Ada teman-teman di gereja yang ajak saya ke ibadah youth saat itu. Tamat SMA saya ke Jakarta, 15 tahun. Orang tua saya bilang begini, kamu kalau ke Jakarta gimana? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Tapi orang tua saya tahu, selama saya ada bersama dengan mereka telah menabur, mereka telah memberikan sebuah warisan yang berharga, yaitu warisan takut akan Tuhan. Itu yang membuat saya hari ini ada. Karena itu anak-anak muda, mari, jangan tunggu hancur dulu, baru kita bertobat. Kalau bisa masih muda, kenapa tidak dari muda? Amin. Amin anak-anak muda. Mari yang anak-anak muda angkat tangannya, anak-anak muda. Amin. Bilang, sadar. Amin. Sadar. Sekali lagi anak-anak muda. Anak-anak muda. Amin. Angkat tangannya, bilang apa? Sadar. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita pasti pulih. Kita pasti pulih. Yes. Kita pasti pulih. Yes. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari anak-anak muda bangkit. Gak usah iseng-iseng. Gak usah
jangan, gak usah tunggu seperti itu. Kalau bisa dari sekarang, kenapa tidak? Amin. Berubahlah dari sekarang. Jangan tunggu 10 tahun lagi. Berubahlah dari sekarang. Berubahlah dari hal-hal yang kecil. Dan berubahlah dari diri kita sendiri. Amin. Jangan salahkan orang lain. Ini karena papa saya, ini karena mama saya, ini karena teman saya. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Sebab engkau berharga di mata Tuhan. Katakan haleluya. Ayo bagi saudara angkat tangannya. Sadar ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Ini perhatikan Bapak Ibu. Misalkan ini kondisi kita. Kita sekarang ada di posisi ini. Ya. Kita ada di posisi ini sekarang. Nah, apa yang kita alami itu adalah hasil salah satu dari apa yang nenek moyang kita perbuat. Bapak kita, kakek nenek kita, orang tua kakek nenek kita, orang tuanya kakek nenek kita lagi. Berarti ada 30 orang di atas kita. Nah, kalau kutuk itu tidak kita putuskan, maka apa yang orang tua, nenek moyang kita, orang-orang yang di atas kita, apa yang mereka perbuat di dalam dosa, kalau kita tidak putuskan itu, maka itu akan mengalami dan terjadi dalam hidup setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang rindu keturunannya, anak cucunya diberkati Tuhan. Amin. Mulai dari sekarang tabur hal yang baik. Lakukan hal yang baik, ikut Tuhan, takut Tuhan. Maka saudara akan mengalami hal-hal yang baik. Misalnya kita ada di atas nih. Ya, kita ada di barisan yang atas. Kalau kita sungguh-sungguh, maka keturunan kita yang pertama, keturunan yang kedua, ketiga, dan keempat akan mengalami hal yang baik. Amin. Amin. Ada contohnya. Pada tahun 1800-an di Amerika ada sebuah penelitian, sebuah survei. Saat itu tahun 1800-an ada dua tokoh yang sangat berpengaruh yang luar biasa. Tokoh yang pertama namanya Mark. Ini tokoh yang tidak takut Tuhan, tidak percaya Tuhan itu ada. Dia bertumbuh dari remaja sampai besar tanpa Tuhan, tidak percaya Tuhan. Kemudian dia menikah dengan seorang istri yang tidak takut Tuhan. Apa yang terjadi? 300 keturunannya mati sebagai pengemis. Ini hasil diselidiki, hasil analisa, survei. 150 keturunannya jadi penjahat. 100 orang jadi pecandu alkohol. 7 orang keturunannya jadi pembunuh. Lebih dari separuh keturunannya jadi pelacur. Ya. Dan pemerintah Amerika saat itu dibuat rugi 1,25 juta dolar. Ini akibatnya. Ya. Kalau tidak hidup dalam Tuhan, ada kutuk, keturunannya akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi sebaliknya, ada seorang tokoh namanya Jonathan Edwards. Kalau Bapak Ibu klik di searching di Google, ini adalah anak muda yang sejak masa mudanya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, pelayanan, cinta Tuhan, rajin ke gereja, berdoa, belajar taat dengan Tuhan. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang sama-sama takut Tuhan. Mereka menikah dan mereka mengalami kebahagiaan. 294 keturunannya itu lulus universitas, sarjana, S1, S2. 13 orang jadi rektor universitas. 30 orang jadi hakim. 3 orang jadi senator. 1 jadi dekan sekolah tinggi hukum. 3 orang jadi gubernur.
80 orang bekerja di pemerintahan. 65 orang keturunannya jadi profesor. 75 jadi perwira. 100 orang jadi misionaris ke seluruh dunia. 1 orang jadi wakil presiden Amerika Serikat. Yang mau mengalami hal yang seperti ini, beri kemuliaan bagi Allah kita. Siapa Allah kita yang dahsyat? Yesus. Tabur yang baik dari sekarang, Bapak Ibu Saudara. Tabur baik. Saudara harus serius. Tuhan mau saudara berubah. Tuhan mau saudara mengalami hal yang baik. Tuhan mau saudara bebas. Tuhan mau saudara bahagia. Kalau saudara berubah, saudara baik, saudara bahagia, yang nikmati adalah saudara sendiri. Yang pertama nikmati hasil perubahan hidup kita bersama dengan Tuhan, yang nikmati kita sendiri. Apa yang kita kerjakan akan berhasil. Kemanapun kita pergi kita akan beruntung. Tuhan menyertai. Siapa lagi yang menikmati hasilnya? Yang menikmati hasilnya selain diri kita, siapa lagi? Pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Amin. Berapa banyak yang rindu melihat istrinya bahagia? Amin. Suaminya bahagia, anak-anaknya bahagia. Tabur yang baik. Mungkin hari ini ada bapak-bapak yang pergi tanpa istrinya. Mungkin istrinya saat ini sedang berdoa di rumah. Tuhan suamiku, Tuhan suamiku, si Acong Tuhan. Ya, si Torus Tuhan. Jamah dia Tuhan, si Torus Tuhan. Jadi suami yang baik Tuhan. Amin. Mungkin ada anak-anak yang hari ini datang ikut HLPI tanpa orang tua di rumah kita. Mungkin orang tua kita sedang berdoa, Tuhan anakku lagi ikut HLPI, ini hari Minggu, sebentar lagi akan ikut pelepasan, Tuhan jamah dia. Amin. Ada orang-orang yang mendoakan saudara. Ada fasilitator yang doain saudara. Ada pasangan saudara yang mendoakan saudara. Ada keluarga besar saudara yang mendoakan saudara. Apakah saudara rindu menjawab doa-doa mereka? Saudara mau jawab doa-doa mereka? Kalau saudara berubah, maka orang-orang yang berdoa buat saudara itu senang karena doanya dijawab. Senang. Istri saudara senang, doanya dijawab. Tuhan terima kasih, doaku gak sia-sia Tuhan. Yang ibu-ibu suaminya berkata, Tuhan terima kasih, istriku dijawab Tuhan, terima kasih. Yang anak-anak berdoa, Tuhan terima kasih, Papa mamaku sudah rukun kembali. Mereka sekarang begitu romantis sekali. Amin. Yang mau mengalami ini, katakan amin. Langkah-langkahnya, pertama percaya, terima Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya. Jika kita berpihak sama Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Pegang Yesus dalam hidup kita. Andalkan Tuhan. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Waktu saya baru kenal Yesus, waktu saya baru percaya Yesus, saya baca firman Tuhan. Ada ayat yang di luar aku tidak ada keselamatan. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Waktu saya baru kenal Tuhan, saya dengar ayat ini, saya baca ayat ini, saya bilang ini dalam hati, ini Yesus ini sombong banget sih. Yesus ini sombong banget, masa begitu arogan sekali. Dia bilang saya ini Tuhan, saya ini Juru Selamat manusia. Loh, bagaimana dengan kepercayaan agama yang lain? Saya dalam hati ngomong, ini Yesus ini sombong banget. Tapi seiring saya berjalan waktu ikut Tuhan, saya baru sadar. Ya, saya sadar. Ya, saya sadar.
bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena dia asalnya dari sorga. Amin. Yohanes 14 berkata, aku pergi ke rumah Bapakku di sorga dan menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara, kira-kira seandainya siapa Bapak Ibu yang pernah pergi ke Danau Toba? Yang belum pernah pergi ke Danau Toba? Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, Danau Toba itu pemandangannya sangat indah sekali. Indah sekali. Pokoknya alamnya begitu luar biasa. Dan kemudian saudara rindu ingin pergi ke sana. Kira-kira kalau ada orang yang menawarkan untuk mengantarkan saudara ke tempat ke sana, kemudian saudara berkata gini, apakah saudara pernah ke Danau Toba? Kemudian dia berkata gini, saya belum pernah, saya nggak tahu jalannya, tapi saya mau nganterin saudara. Kira-kira saudara mau pergi nggak dengan dia? Ya mau pergi. Kenapa? Dia belum pernah ke sana. Tapi kalau seandainya saya berkata kepada saudara, saudara yang mau pergi ke Danau Toba, pergilah dengan saya, karena saya adalah anak Medan. Dan saya memang anak Medan, Bapak Ibu Saudara. Ya nggak kelihatan ya. Orang bilang saya ini dari keturunan Chinese gitu ya. Nggak kelihatan. Saya ini adalah dari Sumatera. Amin. Karena sering masuk hadirat Tuhan, wajah saya diubahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saya sudah menikah, punya istri satu-satunya, ya, pertama dan terakhir dalam hidup saya, ya. Tuhan karuniai 2 anak. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Tuhan tuntut hidup sederhana, hidup apa adanya. Yang penting jangan kehilangan Yesus dalam hidup kita. Amin. Dari usia 18 tahun saya ke Jakarta. Yang saya andalkan hanya Tuhan. Saya kos berpindah-pindah. Ada orang-orang yang bermurah hati, memberikan keringan dan keringanan. Saya kos dengan harga yang terjangkau. Hidup apa adanya. Masih muda. Saya ke kota Jakarta, pergi pelayanan, ke kantor, naik sepeda. Saya nggak perlu gambar diri saya, nggak perlu malu sama wanita-wanita. Biarin. Kalau dia suka sama saya, puji Tuhan. Kalau dia nggak suka, juga puji Tuhan. Amin. Naik sepeda ke gereja, naik sepeda ke pelayanan. Awalnya dari jalan kaki, naik Kopaja. Setia terus belajar, setia. Pagi doa, masuk kamar, doa nyembah Tuhan setiap hari. Pulang kuliah, ngambil air, beli air di tetangga. Satu galon, 1 ember tuh harganya masih 300 rupiah. Ambil bantuin. Karena rumah yang tempat saya kos itu belum ada airnya. Tiap hari seperti itu, sore seperti itu, pagi kuliah, sore seperti itu, malamnya pelayanan, minggunya pelayanan. Naik sepeda, uang kasih naik motor. Apa yang ada, nikmati, gak perlu malu. Amin. Baju saya gak perlu malu. Kita nikmati hidup kita, amin. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Kalau orang dunia berkata anak muda, kalau jadi anak muda itu harus dompetnya harus tebal, uangnya harus tebal, bajunya harus oke, handphonenya harus oke. Gak perlu seperti itu. Yang penting apa kata Tuhan. Anak muda yang hebat, anak muda yang kuat adalah anak muda yang membangun hidupnya di dalam dasar Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi anak-anak muda gak perlu minder dengan dirimu, dengan keadaanmu, dengan keluargamu, dengan siapa. Latar belakang keluarga, gak perlu malu, gak perlu minder. Nikmati, hargai. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu juga demikian, gak perlu malu. Jangan banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Tapi jalan hidup ini, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Percaya, terima Yesus. Di media. Kedua, rendahkan diri kita. Yang ketiga, ampuni. Ampuni Bapak Ibu Saudara. Ampuni.
Ampuni orang-orang yang pernah menyakiti saudara. Rekan bisnismu yang pernah mengambil uangmu, meninggalkan engkau, melanggar perjanjian bisnis, ampuni dia, berkati dia. Orang tua, adik kita, kakak kita, ampuni mereka. Pak, gak bisa Pak. Kalau yang nyakitin saya bukan orang Kristen, gak apa-apa. Ini yang nyakitin saya orang Kristen, Pak. Tuhan berkata, ampuni, ampuni. Ampuni, lepaskan. Ingat karya Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib menembus dosa setiap kita. Dia gak layak disalibkan, tapi dia berikan hidupnya, nyawanya, supaya kita diselamatkan. Karena dia mengasihi setiap kita. Putuskan hubungan dengan sebuah bentuk. Yang kelima, tentang pengusiran. Bapak Ibu Saudara, kita akan ada pelepasan siang hari ini. Saudara persiapkan diri saudara. Pelepasan ini seberapa besar yang saudara alami tergantung saudara merindukannya. Kalau saudara berkata, Tuhan, ini aku mau bebas, aku mau pulih, aku bosan seperti ini Tuhan, aku mau sesuatu yang baru dalam hidupku, maka engkau akan mengalami hal yang sama. Sebesar itu juga Tuhan akan curahkan. Hari ini minta sama Tuhan. Panitia, fasilitator, kita merindukan Bapak Ibu Saudara, setiap kita alami pemulihan Tuhan. Amin. Rindukan, jangan simpan, jangan simpan. Bongkar semua dosa-dosa itu. Bereskan, putuskan hubungan kita. Karena dosa itu kalau dipelihara tidak ada gunanya. Hidup yang baru, belajar taat, taat saja sama Tuhan. Saudara akan nikmati hal-hal yang baik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, persiapkan dirinya, kita akan masuk dalam pelayanan pelepasan. Nah, iblis itu bekerja di bagian tubuh kita melalui area jiwa kita. Melalui area jiwa kita. Karena itu nanti Bapak Ibu Saudara, pada waktu di pelepasan, dorong iblis itu keluar dari hidup kita melalui lubang-lubang di dalam tubuh kita. Lubang apa saja kah itu? Yang pertama, dari mata kita, nangis. Jadi kalau Bapak Ibu mau nangis, jangan tahan-tahan, nangis aja. Gitu ya. Nangis. Ya, nangis. Kalau Bapak Ibu mau teriak-teriak aja. Teriak. Ya. Amin. Teriak. Kalau Bapak Ibu keluar ingusnya, keluarin aja semuanya. Ya. Kalau mau muntah, muntahin. Tapi muntahinnya ke kantong plastiknya sendiri. Ya, jangan ke tetangganya. Ya, nggak boleh seperti itu. Harus tertib. Muntahkannya, batukinnya ke kantong plastiknya sendiri. Kalau kantong plastiknya sudah penuh, boleh minta sama panitia. Amin. Amin. 3 kantong juga nggak apa-apa. Ya, 3 kantong. Pokoknya tidak dibatasi. Setiap orang bisa minta lebih dari 1 kantong. Ya. Oke. Dia mengerti, katakan amin. Dia mengerti, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah begitu hari Yesus. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara, waktu pelepasan, kan Bapak Ibu Saudara sudah mengisi form kuesionernya. Ya. Nah, nanti waktu saya bilang mulai berdoa, Bapak Ibu mulai doakan yang saudara checklist di form saudara. Misalnya, di checklist saudara, roh nenek moyang yang menguasai hidup saudara, saya usir di dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Saudara mulai basukin, muntahin. Ya. Kemudian, apalagi yang saudara checklist? Pokoknya yang setiap yang saudara checklist, saudara doakan itu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Oke, kita siapkan diri. Atur duduknya. Bapak Ibu boleh agak majuan. Ada yang belum dapat kantong plastik atau tisu? Bisa angkat tangan.
Jangan diturunin, nanti panitia akan memberikannya. Yang bapak, yang wanita yang berambut panjang, rambutnya bisa diikat, ya. Rambutnya bisa diikat. Kemudian yang pakai kacamata, bapak ibu yang pakai kacamata, kacamatanya bisa disimpan di dalam tasnya, ya. Mari kita persiapkan diri kita. Saya undang para imam musik, well dan singer. Terima kasih Tuhan. Dan persiapkan hati saudara. Saudara yang sudah selesai, sudah ada kantongnya, sudah ada tisunya, boleh ambil sikap berdoa, sikap penyembah Tuhan. Persiapkan diri saudara. Yang mau maju ke depan silakan maju. Panitia bisa bantu untuk menggeser mimbar dan layar infocusnya, meja infocusnya. Nah, tolong panitia untuk meja infocusnya digeser sama mimbarnya. Artinya, saudara dan saya setiap kita bisa lakukan hal seperti ini waktu kita ada di rumah. Ini namanya medical check up secara rohani. Caranya persis seperti yang tadi saudara lakukan. Bagaimana? Kita masuk kamar, kita berdoa. Kalau saudara bisa bermain gitar, saudara main gitar, agungkan Tuhan, sembah Tuhan, nyanyi, senangkan Tuhan. 10 menit, 15 menit sesuai kerinduan saudara. Ya. Saudara terus berdoa, sampai satu titik tertentu, saudara mulai doakan apa yang mengikat saudara. Mungkin saat itu saudara mungkin lagi stres pekerjaan, bawaannya pingin emosi terus, pingin marah terus, atau kecanduan hal-hal yang buruk, pinginnya masturbasi, onani, atau lihat-lihat situs-situs yang pornografi, ya. Atau kita mengeluh, kita menggerutu, menyalahkan orang lain, itu tandanya ada ikatan yang sedang bekerja di dalam hidup kita. Nah, waktu saudara alami itu, saudara jangan tunggu sampai 1 tahun, 3 tahun. Tapi setiap kali saudara merasakan hal seperti itu, saudara buru-buru masuk kamar, nyanyi nyembah Tuhan, saudara berlepas secara pribadi. Saya pastikan saudara selesai berdoa, keluar dari pintu kamar, saudara akan mengalami kelegaan, plong, hatinya enak, seperti enteng, ringan, bebannya enteng, punya semangat yang baru lagi. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya saudara yang sudah melakukan pelepasan tadi, sekarang kondisi hatinya enak. Benar apa benar? Plong, lega, ringan. Nah itu harus kita maintain setiap hari. Karena kita ini nggak pernah kebal. Tiap hari pasti ada orang-orang yang ingin buat kita marah. Tiap hari pasti ada di rumah atau di pekerjaan atau di jalan raya yang membuat kita ingin emosi. Ada tuntutan-tuntutan pekerjaan, ada target-target yang kita harus capai, ada kesulitan tantangan ekonomi. Semua itu kadang-kadang secara tidak kita sadari bisa menekan kita. Tapi waktu itu terjadi, kita jangan biarkan berlarut-larut. Buruan masuk kamar, doa dibantu. Amin. Tapi di samping itu saudara harus mulai menjaga kehidupan doa, kehidupan firman Tuhan. Harus seimbang.
ada hadirat Tuhan, ada firman Tuhan. Hadirat Tuhan, saudara mulai luangkan waktu setiap hari. Berapa menit, 15 menit, tidak apa-apa. Tapi teratur, konsisten setiap hari. Masuk hadirat Tuhan 10 menit, 15 menit. Sesuai dengan kerinduan saudara. Sesuai dengan tahap hubungan saudara dengan Tuhan. Tapi konsisten aja. Konsisten. Habis itu saudara perenungan firman. Baca, renungkan. Saya percaya saudara akan mengalami pemulihan yang permanen dalam hidup saudara. Amin. Saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya jujur saya masih akan pelepasan secara pribadi di kamar saya. Di kamar saya itu saya jadikan mesbah saya, latihan saya. Ya, kalau olahragawan itu tempat fitnessnya, ya supaya otot-ototnya kuat. Nah, kamar saya itu saya jadikan tempat saya dengan Tuhan. Waktu saya merasa ada sesuatu yang nggak benar dalam diri saya mulai takut, saya mulai khawatir, saya mulai cemas, saya mulai merasa nggak benar nih dalam diri saya, sesuatu yang tidak baik. Saya buru-buru segera masuk hadirat Tuhan. Saya cari Tuhan, saya berpasang, saya keluar dari pemulihan, saya mulai kembali dengan roh yang baru, semangat yang baru. Hal seperti itu terus-menerus harus kita perhatikan. Yang mau katakan amin. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita berubah. Kita cari Tuhan. Amin. Ayo fokus ke depan aja, fokus ke depan. Hari ini Bapak Ibu sudah mengalami pemulihan. Siapa yang dahsyat? Siapa yang dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu kita nggak boleh iseng-iseng lagi. Harus sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Ikut Tuhan gak ada ruginya. Ikut Tuhan pasti bahagia. Amin. Yesuslah satu-satunya jalan untuk menuju hidup bahagia di bumi, bahagia nanti masuk surga artinya. Amin. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Sadar. Oke. Ya. Yang suami kasih istrimu, sayangi istrimu. Karena suami istri tidak selamanya hidup bersama. Ada waktunya Tuhan akan panggil. Selama hidup bersama, ciptakan sorga di rumah saudara. Yang suami angkat tangannya, bilang sadar. Yang istri angkat tangannya. Istri-istri bilang apa? Sadar. Yang single. Anak-anak, hormati orang tuamu. Tuhan tidak pernah salah pilih, salah taruh siapa orang tua dalam hidup kita. Jangan pernah banding-bandingkan orang tuamu dengan orang tua temanmu atau orang tuamu yang lain. Tuhan tidak pernah iseng-iseng ciptakan taruh orang tua dalam hidupmu. Orang tua yang ada dalam hidupmu sekarang itu adalah yang terbaik yang Tuhan taruh untuk hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Karena itu musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan darah daging. Kira-kira anak muda apakah orang tuamu punya daging? Punya. Kalau dia nggak punya daging berarti dia apa? Ya saudara yang bilang ya. Orang tua kita punya daging berarti musuh kita bukan orang tua kita. Musuh kita siapa? Iblis. Nah, kita harus berdoa supaya kuasa iblis dihancurkan dari pengaruhnya atas orang tua kita. Jadi anak-anak muda, doakan orang tuamu tiap hari. Tabur yang baik. Menangkan orang tuamu tidak dengan perkataanmu, tapi menangkan orang tuamu dengan perbuatanmu. Waktu engkau berbuat baik, lakukan perintah Tuhan, cepat atau lambat, orang tuamu pasti diubahkan Tuhan. Amin. Cepat atau lambat. Hari anak-anak muda, mana anak muda? Angkat tangannya, bilang apa? Sadar. Ya, kita harus selalu sadar. Karena kalau nggak sadar, nggak mungkin mau berubah. Seseorang itu bisa berubah kalau dia sudah sadar. Kalau dia nggak sadar pentingnya firman Tuhan, nggak pernah bakal baca firman Tuhan. Kalau dia nggak pernah sadar berdoa, dia nggak akan pernah berdoa.
Kalau dia nggak pernah sadar, dia harus bekerja untuk mendapatkan uang, untuk kebahagiaan istri dan anaknya, untuk memuliakan Tuhan. Dia nggak akan pernah bekerja dengan baik. Sadar. Jadi sekali lagi semuanya angkat tangannya. Bilang apa? Sadar. Oke, kita akan masuk dalam sesi yang berikutnya. Baptisan Roh Kudus, sesi yang terakhir. Ya. Sesi yang terakhir. Biasanya kalau dengar kata sesi yang terakhir, semuanya pasti bahagia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, baptisan Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, Tuhan punya rancangan yang besar. Tuhan panggil saudara dan saya, setiap kita, untuk menjadi garam dan terang dunia. Dunia hari-hari ini sedang ada di dalam kegelapan. Dunia saat ini sedang ada dalam kemerosotan moral. Kalau saudara membaca dalam kitab 2 Timotius pasal 3, keadaan manusia berakhir zaman. Ada begitu banyak ciri-ciri manusia di akhir zaman. Dan kondisi itu sudah terjadi hari-hari ini di sekitar kita, di kota kita, di bangsa kita. Dunia sedang ada dalam kegelapan. Tetapi Tuhan rindu. Tuhan rindu. 2 Petrus 3. Allah menghendaki setiap orang, semua orang mengalami pemulihan dan pertobatan. Oleh sebab itu, Tuhan memakai saudara dan saya, setiap kita, untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Ada roh Allah yang besar, roh Allah yang dahsyat dalam hidup saudara. Tahukah saudara, waktu saudara percaya Yesus, mengaku Yesus, ada roh yang dahsyat dalam hidup saudara. 2000 tahun yang lalu, Yesus berjalan keliling kota desa. Yang mati bangkit, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mereka dibebaskan. Apa yang membuat Yesus bisa lakukan semuanya itu? Karena ada kuasa Tuhan, roh Tuhan yang menyertai dia. Dengarkan saya, roh yang sama, roh yang 2000 tahun yang lalu ada di dalam Yesus. Roh itu juga ada di dalam hidup saudara. Amin. Ada roh Allah dalam hidup saudara. Tuhan mau hidup setiap kita menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Nah, untuk kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, kita perlu kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu kuasa. Untuk kita menghadirkan mujizat di rumah tangga kita, untuk kita menghadirkan perubahan di sekolah kita, untuk kita mengubahkan kampus kita, pekerjaan kita, kantor kita, lingkungan kita. Kita perlu kuasa, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Kita perlu kuasa Tuhan. Untuk kita melihat perubahan terjadi atas pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita perlu kuasa. Kita perlu kuasa. Kuasa Tuhan. Kuasa itu untuk hidup dalam kebenaran. Kuasa itu untuk hidup di dalam kebenaran. Untuk kita mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita banyak tahu firman Tuhan, itu tidak pernah mengubahkan kita. Itu hanya sebuah logos dalam pikiran kita. Tetapi waktu kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu yang mengubahkan hidup kita. Dan kita perlu kuasa. Karena kekuatan manusia tidak mungkin bisa melakukan perintah Tuhan.
Karena perintah Tuhan itu tak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Kasihilah musuhmu, berdoalah, itu tak masuk akal. Tidak sesuai dengan hukum dunia. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, itu tidak sesuai dengan hukumnya Tuhan. Dunia. Ya. Hukum dunia, tonjok lagi. Pukul sekali, balas 3 kali, balas 10 kali. Tapi kalau kita mendapatkan kuasa dari Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjadi pelaku iman Tuhan. Di para istri-istri sekalipun suamimu belum bertobat saat ini, iman Tuhan berkata, hai istri, menangkan suamimu dengan perbuatanmu. Kalau saudara benar-benar kuasa dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, saudara akan dimampukan untuk menjadi istri yang baik, yang memberikan keteladanan, dan cepat atau lambat suamimu akan melihat perubahan dan dia akan dijamah Tuhan. Amin. Demikian juga dengan para suami-suami. Kalau kamu melihat istrimu tidak bisa berubah, firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara, tidak gampang. Para suami-suami tidak gampang mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Artinya apa? Berkorban. Kalau dengan kekuatan sendiri, tak mungkin mampu. Kita itu punya batas kesabaran. 1 kali boleh saja, 2 kali masih boleh, 3 kali. Kalau lama-lama, sorry. Amin. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita cari Tuhan, kejar Tuhan. Amin. Jangan fokus dengan harta, jangan fokus dengan uang, jangan fokus dengan kesenangan kita, karena semua itu tidak ada gunanya. Kalau saudara fokus dengan Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan akan sediakan. Amin. Saudara percaya mujizat masih ada? Saudara percaya bahwa Yesus sanggup buat mujizat dalam hidup kita? Pegang itu. Puasa. Hal berikutnya, puasa itu untuk kita dimampukan menjadi saksinya Tuhan. Ya. Saksi, bersaksi. Di tengah-tengah perekonomian yang tidak menentu, teman-teman bisnis kita gampang stres, gampang pusing, mengeluh. Tuhan mau menjadi saksi, tetap tenang, tetap percaya, lakukan perintah Tuhan. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun orang anggap bodoh, sekalipun Tuhan yang kehendaki, hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menjadi saksinya Tuhan. Teman-teman saudara, rekan bisnis saudara akan bingung melihat saudara. Kok kamu kayaknya enjoy banget, santai banget, tenang banget. Apa rahasianya? Saudara bisa bersaksi semuanya karena Tuhan Yesus. Amin. Bersaksi. Saksi. Dunia butuh saksinya Tuhan. Dunia hari-hari sedang menantikan saksi-saksinya Tuhan Yesus. Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara. Kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Ada banyak orang-orang di luar dari tempat ini yang saat ini juga sedang ada di lembah penentuan. Kalau hari ini saudara sudah ada di sini, berarti tidak ada yang kebetulan. Tuhan mau pulihkan saudara, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau menjadikan saudara saksi-saksinya Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita perlu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kuasa ini yang sanggup ubah. Kuasa ini. Murid-murid Yesus
Sebelum mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka adalah orang yang penakut, orang yang tidak berani, orang yang pelin-pelan, ragu-ragu. Waktu mereka dipenuhi dengan kuasa, Tuhan pakai mereka dan mereka begitu menyala-nyala mengasihi Tuhan. Mereka begitu mengasihi Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka. Banyak tanda-tanda mujizat menyertai mereka. Kuasa Roh Kudus sanggup mengubahkan seseorang. Di Alkitab ada seorang yang namanya Gideon. Gideon seorang anak muda yang pemalu, yang penakut. Waktu Tuhan panggil dia, Tuhan mau pilih dia. Dia berkata gini, Tuhan jangan pilih saya masih muda. Saya dari suku yang paling kecil, nggak dianggap. Tapi waktu dia dipenuhi Roh Tuhan, beranian itu datang dalam hidupnya. Dan dia menjadi pahlawan bagi bangsanya. Amin. Ada seorang wanita pelacur di dalam Alkitab. Kalau saudara membaca di kitab Ibrani pasal yang 11, Ibrani pasal yang 11 itu isinya tentang tokoh-tokoh iman. Tetapi hal yang luar biasa, di antara deretan tokoh-tokoh iman itu ada seorang perempuan pelacur. Dia masuk dalam kategori tokoh iman. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sejak masih remaja, tokoh itu bernama Rahab. Rahab itu hancur hidupnya. Tidak ada orang yang mengasihi dia. Dia dibuang. Dia masuk dalam tempat pelacuran. Silih berganti pria masuk dalam hidupnya, meniduri dia. Maka satu hari dia bertemu dengan Tuhan. Dia menghampiri Tuhan. Dia mengalami zaman Tuhan. Dia dibakar. Dia bertemu dengan seorang pria yang mengasihi dia apa adanya. Yang cinta Tuhan. Namanya adalah Salmon. Salmon dan Rahab menikah. Mereka punya anak namanya Boas. Boas menikah dengan istrinya. Mereka punya anak namanya Isai. Isai menikah dengan istrinya. Lahirlah Daud. Sampai ujung-ujungnya dari keturunan Rahab ini lahirlah seorang Mesias juru selamat namanya Yesus melalui Maria. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan bisa ubahkan apapun dalam hidup kita. Bagian kita cari Tuhan, kejar Tuhan. Saudara harus luangkan waktu cari. Amin. Jangan puas dengan keadaan yang sekarang. Saudara harus bangkit. Saudara harus bangkit. Karena waktu saudara bangkit, akan ada banyak orang-orang di sekitar kita akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami hal yang baik. Tidak ada istri yang, semua istri pasti bahagia kalau lihat suaminya baik. Amin. Kalau suaminya takut Tuhan, semua istri pasti bahagia, senang. Dan semua suami akan senang dan bahagia kalau istrinya juga takut akan Tuhan. Dan semua keluarga akan bahagia, akan senang kalau semuanya di dalam rumah tangga itu semuanya hidup takut akan Tuhan. Rahasia sumber bahagia di bumi adalah Tuhan Yesus. Amin. Karena itu mari aktifkan GPS saudara. Mulai hari ini, Minggu 25 Mei, pukul 16, aktifkan GPS rohani saudara. Dalam hati saudara, saya mau ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yesus kita dahsyat. Apa itu baptisan Roh Kudus? Peristiwa di mana Roh Kudus memenuhi kita. Kita ditenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ini tanda awalnya kita berbicara dalam bahasa Roh. Berbicara dalam bahasa Roh. Bahasa Roh itu adalah bahasa yang Tuhan kasih. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengerti. Ada orang-orang yang punya karunia, bisa menafsirkan. Tetapi pada dasarnya bahasa Roh itu
Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Dan bahasa roh ini penting untuk kita miliki sebagai orang-orang percaya. Bahasa roh ini manfaatnya banyak, saudara. Banyak. Satu, manfaatnya apa? Roma 8 ayat 26. Ketika kita berbahasa roh, Buryaramana Yaramana Wasanda Yarabataka. Roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita untuk kita berdoa sama Tuhan. Ada waktunya dalam hidup ini, kita lagi dalam keadaan yang penuh dengan tekanan, tapi nggak bisa berdoa. Mau ngomong Tuhan Yesus kayaknya berat banget, mulut ini susah banget dibuka. Nah, solusinya kita berdoa berbahasa. Ikarabata sanda yarabataka. Hiramana baka sanda rabataka. Oh, kita berdoa berbahasa roh. Seketika akan ada perubahan di dalam atmosfer, dalam diri kita ini. Tiba-tiba sebuah terobosan terjadi. Kita mengalami dalam sejahtera itu. Mengalami kelepasan, mengalami plong dalam hidup kita. Bahasa roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Waktu ngambil keputusan, ini ambil tendernya atau tidak ya. Atau menghadapi tantangan di perusahaan. Atau menghadapi tantangan di rumah tangga. Kadang-kadang kita sulit untuk berdoa. Tapi kita berbahasa roh, membantu roh kita untuk kita kuat. Amin. Berbahasa roh manfaatnya apa? Membuat kita lebih intim dengan Tuhan. Kalau kita berdoa sama Tuhan bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia, kita berdoa. Sebanyak-banyaknya yang kita bisa doakan, paling banyak itu 5 menit, 10 menit. Habis itu bingung, apalagi yang mau didoain. Tuhan, aku berdoa usahaku, Tuhan berkati, jamah Tuhan semua, biar orangnya berhasil semuanya ini Tuhan. Aku berdoa buat istriku, buat anakku. 10 menit, 5 menit, bingung, apalagi yang mau didoain. Waktu kita berdoa berbahasa roh, kita bisa lebih intim. Tidak terasa setengah jam lewat. Tidak terasa 1 jam lewat. Kita bisa menikmati. Sama seperti waktu Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang sudah pernah pacaran. Begitu indahnya ngobrol sama pacarnya. Ya. 1 jam nggak terasa. Benar-benar. Ya, datang ke rumah pacarnya, 1 jam ngobrol, nggak terasa. Padahal mertua sudah batuk-batuk gitu ya. Tapi nggak ngerti juga gitu ya. Kenapa? Nah, kita dengan Tuhan bisa panjang, bisa lama, bisa intim, bisa enak. Itu kita bisa gunakan bahasa. Amin. Amin. Banyak sekali berbahasa roh manfaatnya. Banyak sekali. Berbahasa roh juga untuk menguatkan manusia rohani kita. Menguatkan roh kita. Karena itu saudara minta siang hari. Sore ini minta sama Tuhan. Bahasa roh itu yang kasih bukan manusia. Bukan pendeta. Bukan hamba Tuhan. Tapi yang memberikan itu adalah Tuhan. Para orang tua, kalau anakmu minta beli roti, kamu punya uang, dikasih nggak? Dikasih nggak orang tua? Kasih. Nggak mungkin anaknya minta roti, kasihnya batu. Pasti dikasih. Nah kalau manusia, orang tua saja bisa seperti Tuhan demikian. Menurut Bapak Ibu Saudara, minta bahasa roh ini, kira-kira ini minta yang baik apa yang jahat? Baik apa jahat? Baik. Kalau baik, kasih Tuhan enggak? Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih. Jadi saudara minta, Tuhan aku mau dibaptis Roh Kudus. Saudara minta. Saya dibaptis Roh Kudus bulan Desember tahun 95. Saya dibaptis air 5 November 95, baptis Roh Kudusnya bulan Desember tahun 95. Sejak hari itu saya mengalami Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, tanda awal berbahasa roh. Dan itu banyak menolong saya di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam sehari-hari. Saudara minta
Minta saudara. Ini penting kita miliki. Saudara adalah anak Tuhan. Apa yang kita minta, sesuatu yang baik, Tuhan masih berikan. Amin. Bagaimana cara mendapatkannya? Miliki kerinduan untuk menerimanya. Miliki kerinduan untuk menerimanya. Rindu. 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 Haus. Saya butuh Tuhan. Saya mau Tuhan. Kedua, minta. Bahkan Tuhan Maha tahu, gak usah minta dalam kasih sendiri. Tidak, kita perlu minta. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Minta sama Tuhan. Ngotot, minta. Saudara, suatu hari saudara akan tahu kegunaannya. Begitu banyak manfaat. Kalau saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, terus pergunakan. Terus bangkitkan roh saudara. Jangan didiamin. Satu hari 24 jam, baru ingatnya pas hari Minggu doang. Jangan. Tiap hari gunakan. Tiap hari gunakan. Di rumah, lagi nyetir mobil, lagi naik motor, gunakan berbahasa roh. Berbahasa roh kalau lagi nyetir jangan tutup mata. Ya, tutup mata. Berbahaya kalau tutup mata. Gunakan. Para ibu-ibu lagi masak ikan, berbahasa roh. Berbahasa roh. Pasti makanannya akan jadi lebih enak. Amin. Suaminya akan ketagihan. Mah, tambah lagi mah, tambah lagi mah, tambah lagi mah. Amin. Banyak. Saya pernah mendengar kesaksian seorang ibu waktu dia masak, dia berbahasa roh, bicara mana masanda ya rabat, tiba-tiba dia ingat anaknya. Dia ingat anaknya. Anaknya lagi kuliah di luar negeri. Ya. Seketika dia berhenti, dia matiin kompornya, dia mulai berdoa, dia sebut nama anaknya. Tahu pak saudara, ternyata anaknya itu baru lolos luput dari kecelakaan maut. Itu gunanya berbahasa roh. Roh itu akan membuat kita tuh akan peka apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Untuk keluarga kita, untuk anak kita, pekerjaan kita, bahkan untuk kota kita, bangsa kita. Yang mengerti katakan amin. Gunakan itu saudara. Ini senjata pamungkas. Senjata pamungkas. Salah satu senjata pamungkas. Senjata yang lain apa? Ada di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Perlengkapan senjata rohani. Semua itu kita harus miliki. Tapi siang hari ini, sore ini kita mau fokus dengan bahasa roh. Yang ketiga, terima dengan iman. Terima dengan iman. Artinya jangan pakai logika. Jangan pakai pikiran kita. Pak, saya belum benar. Pak, saya masih berdosa. Pak, saya nggak layak. Tuhan pasti berikan. Yang penting kita terima dengan iman. Ini kasih karunia Tuhan. Dianugerahkan. Kalau kita minta, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita. Semuanya bangkit berdiri bersama-sama.